Jauh sekali, Mbak. Jauh. Enggak. Saya tanya dulu. Kamu bandingkan sembahanmu dengan seorang manusia Nabi Muhammad, apa enggak lucu bagi kami? Hah? Agak lain. Harusnya rasulmu dengan rasul kami, Paulus dengan Nabi Muhammad, Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya gitu dong. Sembahan dengan sembahan kita uji. Kok kamu sandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu? Kan lucu itu. Rendahnya agamamu itu kelihatan dari sini. Kamu membandingkan antara nabinya Islam dengan Tuhannya Karisteng. Apa enggak lucu itu? Hah? Apa enggak lucu? Orang Islam pasti ngakak. Ngerti kau? Loh kok bisa ya Tuhannya dia sandingkan dengan manusia Nabi Muhammad? Lucu. Apa gila mereka? Memang gila. Emang gila kalian. Kau sanding-sandingkan antara nabi kami dengan Tuhan kalian. Level Tuhanmu itu sama seperti nabi kami. Lucu kan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kau Di mana? guru dan Tuhan. Ya, akulah guru dan Tuhan. Oh, itu bukan Kau sudah Elohim menyebut tuyul. aku. Itu bukan Elohim. Itu Theos, itu Kurios. Berarti masuk dalam konsep Romawi Yunani. Jangan kau masuk dalam konsep Yahudi. Konsep Yahudi nggak ada Elohim jadi manusia. Kalau konsep Romawi, Kurios ataupun Theos jadi manusia silakan aja, sah-sah aja. Itu agamamu, agama dari Barat. Silakan aja. Tapi kalau agama Yahudi tidak ada itu ajaran Elohim jadi manusia, itu nggak ada. Ngapain disamain, Bang, sama agama Yahudi, Bang? Lah, makanya aku bilang Yesus itu orang mana rupanya? Apa, Ayo. Bang? Yesus itu orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi, Bang. Nah, konsep Yahudi ada nggak Elohim menjadi manusia? Ada nggak? Tapi setidaknya orang sana masih percaya kan? Hanya Saya separuhnya tanya doang. dulu, jangan bilang setidaknya, ini berbicara Enggak. mengenai kebenaran. Emang ini Apakah faktanya. orang-orang Yahudi mengimani Elohim jadi manusia? Jangan abang samakan saja semua negara itu sama. Lah, apa ini? Ini ngomong Kayak apa orang ini? Kristen, kayak orang Arab. Hah? Saya tanya dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, Ya. Muhammad asalnya dari mana, Bang? Nabi Muhammad itu orang Arab? Orang Arab. Orang Arab. Ya. Terus? Yesus Aku orang nanya mana? ini, Bang. Aku nanya ini, Bang. Saya tanya juga, Yesus Semua orang ini mana? aku nanya ini. Saya tanya Orang juga, Arab Yesus itu orang mana? Semuanya Muslim atau Saya Kristen? juga bertanya dong, Yesus orang Nggak mana? bisa jawab, ini tolol Jumain nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Yesus orang mana? Kamu nggak bisa jawab. Orang Arab tuh semua di negaranya Islam apa Kristen? Untuk semua. Mayoritas Bukan mayoritas. Islam. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Kristen Islam. yang di Arab. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Ada nggak campuran? Islam tuyul. Kalau sudah mayoritas berarti ada Iya, minoritas. ada nggak campuran beragama di sana? Enggak, udah. Itu saya sudah jawab. Sekarang Yesus itu orang mana? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kalau pencipta alam semesta ini orang mana? Pencipta alam semesta. Iya, orang mana? Meow. Ya Tuhan Yesus lah. Nenekmu kiper, kau ke gereja makan tai pendeta aja kau. Turunkan. Kau juga, orang nggak waras. kau juga Kamu makan turun, tai Muhammadmu, turun. makan. Orang gila. Kau ke gereja makan tai pendeta biar kau gila permanen. Pencipta alam semesta katanya Yesus. Tai ayam. Akulah Alfa dan Omega, Wahyu udah jelas. Itu Apa ucapan siapa? lagi? Ucapan siapa ditanya? Ya itu ucapan lagi? siapa? Itu menyatakan Yesus. Iya itu ucapan siapa? Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Yesus lah. Kata siapa?
Kata Yesus. Orang tua durhaka ini, orang gila ini. Kamu menuduh Yesus berkata, Yesus berkata Alfa dan Omega. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu, Kamfred? Sejak kapan? Pulau Patmos itu orang yang mengarang di sana itu di antara tahun 100 sampai 130. Yesus sudah tidak ada di bumi, tuyul. Kan langit dan bumi, dunia jagat raya beserta isinya. Ngaco lo. Kerasukan bungkusan Indomie lo. Orang makan Indomie, kau bungkusannya kau makan. Makanya begini otakmu. Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Ucapan pengarang. Yesus pernah mengucapkan kata itu nggak ketika dia mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel? Pernah nggak? Pernah. Pernah Yesus mengatakan ketika penginjilan 3 tahun di tengah-tengah umat Bani Israel, wahai Bani Israel, akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengajarkan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu pintar. Gitu dong. Waras dikit napa, please. Aduh, sahabatku ininya. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku aku memakai namaku dan berkata akulah dia. Penggenapannya muncul makhluk yang membisikkan pengarang kitabmu mengaku Yesus, akulah Alfa dan Omega. Tergenapin. Berarti yang mengatakan Alfa dan Omega itu penyesat yang membawa-bawa nama Yesus. Akulah bintang timur, aku Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu penyesat, itu Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu penyesat, itu Yesus palsu. Karena Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 23 sampai 27, 26. Dan juga diterangkan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, endingnya di nomor 12. Penyesat itu datang memakai namaku, waspadalah. Setelah Yesus terangkat ke langit, betul-betul ada penyesat muncul. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu penyesatnya tuh, dan kau percaya. Makanya aku bilang kau itu tuyul. Bukan tahayul. Ketawa aja kok Nora ya. Kalau aku memandang Bang Juma ini suka-suka hatinya yang ngomong aku. Kalau lihat Bang Juma, apa sebenarnya pula kau ketawa. mincar-mincar si Nora? Kau belum bersunat, belum tentu si Nora pun mau sama kau. Dengar dulu, dia ketawa mulu. Padahal sebenarnya aku ketawa mulutnya di sini kalau Bang Juma ngomong. Kenapa? Dia suka-suka Karena otakmu hatinya gak aja berfungsi. ngomong. Kamu sendiri mengakui Yesus tidak pernah mengaku Alfa dan Omega. Mau apa lagi? Jadi yang mengaku Alfa dan Omega itu siapa, Bang? Yesus. Ya. Tadi mengatakan tidak pernah, sekarang menuduh lagi Yesus. Berarti ada 2 Yesus memang kan? Ada yang Nyot. asli, ada yang palsu. Nah, itulah dia. Yang asli cuman 3 tahun penginjilan. Yang palsu sampai sekarang masih menemani orang Kristen. Masih ada Yesus di kalian. Masing-masing Kristen itu masih ada Yesus dalam diri kalian. Tapi yang palsu. Begitu Jo. Jadi belajar itu penting, perlu. Supaya kita nggak sesat selamanya. Gitu saudara. Assalamualaikum, shalom. Gimana Bro Suma, apa kabar? Baik. Apa yang didiskusikan ini ya, Kristen anti Tuhan? Ya, Kata siapa Kristen anti saya Tuhan? barusan dan juga kata Yesus. Yesus yang mengatakan Justru itu.
Justru kalian yang anti Tuhan. Kenapa saya katakan anti Tuhan? Allah SWT tidak pernah mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa, karena itu syirik. Kenapa kalian lebih mengikuti Muhammad? Idina siratul mustaqim. Udah, turunin monyet ini turunin. Lurus. Turun. Monyet turun. Monyet. Kamu ke gereja aja. Bang, Coli ini sama pendetamu. ada murid, Bang. Ini ada murid namanya Pak Jerry. Gak ada Ini diskusi salah bagi satu orang yang tidak Kristen. waras. Ya, ini orang Kristen yang saya hargai, cukup saya hargai, Bang, namanya Jerry. Selama ini dia memang mempertanyakan tentang Islam dan dia betul-betul fokus bertanya, Bang. Mudah-mudahan kali ini dia mendapatkan ilmu dari Abang. Nah, saya merekomendasikan Bang Jerry untuk diskusi juga dengan Bang Zuma. Ya, kalau Abang kita pakai data, walaupun dia sudah mengaku dia awam, Bang. Ya, Sitorus Pane Muslim atau non Muslim? Sebelum kita ke Bang Jerry. Kristen yuk. Oke, Bang Sitorus Pane, kalian di sini di Room Islam kalian boleh belajar bertanya kepada kami para apologet Islam atau berdiskusi kalau kalian punya ilmu atau membantah kalau kalian lebih dari kami. Silakan tempatkan diri Anda. Anda mau bertanya atau menjelaskan ke Bang Zuma? Ya baik. Tunggu dulu, jawab dulu, biar Bang Zuma meladeni langsung. Karena ada dua di sini, jadi bukan Anda saja yang mau didengarkan. Ada Bang Jerry yang boleh bertanya. Anda mau apa? Silakan mau langsung sama Bang Zuma. Silakan. Aku sekarang. Silakan. Langsung ke Bang Zuma. Oh langsung Bang Zuma aja ya. Begini Bang Zuma. Ya, gimana Bang? Kalau memang Bang Zuma memang anti melihat orang kekristenan itu, nggak usah Bang kayak gitu cara berdialognya. Kasihan Abang nanti, mulut Abang nanti kena apa? Kena kutuk dari Tuhan kita gitu. Kalau berdialog aja sopan santun lah, jangan terlalu bawa emosi. Jadi kita pun mendengarnya bisa santai menyimaknya kayak mana pendapat Abang gitu, masalah ketuhanan kami yaitu Yesus Kristus. Mau bagaimanapun Bang mempermain agama kekristenan itu, iman kekristenan itu tidak luntur Bang. Bagaimanapun itu cara Abang mau koreksi, mau jelek-jelekan Alkitab itu Bang, jamin 100% iman kekristenan itu tidak luntur gitu. Jadi pesan saya Bang, kalau memang Abang ahli Alkitab udah menguasai Alkitab kekristenan itu, dijelaskan, jangan sih potong-potong ayatnya Bang. Jadi kita pun mendengarnya, oh gitu. Nah silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, Mute. saudara siapa namanya, Sitorus. Saya dalam menjelaskan itu tergantung orangnya Bang. Kalau orangnya itu juga susah untuk diajarkan, ya saya pasti tegas. Saya tegas, apalagi penghujat. Kayak si Peri tadi baru saya itu penghujat tuh. Itu penista. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, keberadaan saya, Bang Zuma, di sosmed, khususnya TikTok, itu bukan untuk menjelek-jelekkan Kristen. Bukan untuk menghina dan memaki sembahan saudara, enggak. Tetapi justru mengangkat harkat kemudian apa yang kalian sembah bernama Yesus itu. Di mana dia dalam agama saudara, dia dihinakan, direndahkan, dinistakan. Itu yang harus Anda pahami. Kristen adalah agama yang pingin kali Yesus itu mati terkutuk. Tapi saya berjuang untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Tapi itu dinilai salah. Dianggap itu menghina, menghujat. Padahal sejatinya orang Kristen lah yang menghina Yesus. Orang Kristen lah yang menghinakan diri mereka sendiri. Coba, ada nggak Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Tak ada. Tak ada. Yesus tidak mengenal Kristen. Tapi orang Kristen kemudian selalu membawa-bawa Yesus. Nah inilah yang Yesus katakan sebagai serigala nyamar domba. Apa maksudnya?
orang yang non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Kalian itu bukan domba. Domba tidak makan babi, Bang. Domba itu makan rumput. Nah, sementara kalian makan babi kan? Berarti kalian serigala. Karena serigala itu makan daging. Kalau domba nggak makan daging dia. Makanya Yesus mengibaratkan domba dan serigala. Dari buahnya bisa kau lihat. Nah, dari buahnya mana ada domba makan daging? Gak ada. Yang makan daging serigala. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Siapa itu? Ya Kristen lah. Memang ada kemudian orang Hindu, orang Buddha, orang Islam ngaku-ngaku pengikut Yesus? Nggak ada. Cuman Kristen yang bukan Yahudi ngaku-ngaku pengikut, tapi ajarannya bertentangan. Gitu, Bang. Preming-preming bang, yang sopan santun kita ngomong. Gimana ceritanya Yesus disunat Lukas 2? Iya memang Yesus disunat. Iya saya akuin itu Yesus Nah itu yang Anda maksud nyata, Tuhan Anda nyata itu kayak mana? Nyatanya maksudnya turun ke bumi, makan ikan goreng, itu. Satu, nggak apa-apa makan nasi, makan ikan. Jadi itu nggak apa-apa. Nah sekarang, oke. Sekarang Yesusnya menuhankan kepada hal yang kayak gitu nggak? Maksudnya? Yesus kan bertuhan, Bang. Bertuhan sama siapa? Ya kepada Tuhannya lah, kan lucu. Ya, siapa Tuhannya? Ya, Yesus menyebutnya Elohim. Yesus menyebutnya Yotevave. Yesus memanggilnya Bapa. Makanya Bang Juma, kalau memang abang penasaran sampai begitu, coba baca pelan-pelan, simak. Saudara, tidak ada akal yang dipakai untuk menjadi Kristen. Catat itu dulu. Untuk menjadi seorang Kristen haram hukumnya pakai akal. Lah boleh. Tidak bisa manusia itu menjadi Kristen dengan menggunakan akal. Tidak bisa. Gak ada akal yang bisa menghantarkan orang-orang di luar Kristen masuk Kristen. Tidak bisa. Akal membantah semua konsep Kristen. Yang bisa masuk Kristen hanya orang yang bisa makan dogma doktrin. Kalau akal tidak sampai. Jadi Anda jangan menyarankan ke saya, Bang Suma baca pelan-pelan, Bang Suma resapi pelan-pelan, Bang Suma mengerti pelan. Tidak bisa, Bang. Untuk menjadi seorang Kristen haram hukumnya pakai otak. Makanya biar nggak penasaran, biar nggak keliru, maaf ya, biar nggak keliru otak abang, baca simak gitu. Jangan, oke. Sekarang saya pakai otak ya, pelan-pelan ya. Anda juga harus ya. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri nih, Yesus nih yang berkata nih, Yesus sendiri yang berkata bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, kita telaah dengan akal. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Dan Tuhan itu yang mana? Engkau atau aku? Coba, saya mau uji. Ayo pakai akal, Bang. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Yesus menunjuk ke langit. Satu-satunya Tuhan yang betul. Kalau Anda menggunakan akal, kira-kira satu-satunya ini Yesus atau bukan, Bang? Pakai akal lo ya, pakai akal. Jangan pakai doktrin. Ini saya sudah pelan-pelan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah tuh. Udah pelan, udah saya resapi, udah saya pahami dan seterusnya. Menurut akal Anda ada berapa Tuhan di situ dan apakah Yesus masuk dalam kategori satu itu? Silakan. Ayo, pakai akal lo ya. Nah, gimana tadi Bang? Ada SMS tadi masuk. Kurang apa? Itu dia. Susah kan? Jadi Anda mengajarkan
Anda mengajarkan saya menggunakan akal, resapi pelan-pelan. Oke, kita baca pengakuan Yesus tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Hidup kekal itu adalah, ini Yesus yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut akal manusia, Engkau di sini satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau di situ apakah Yesus? Apakah oknum engkau yang Yesus katakan itu adalah Yesus sendiri? Silakan, Bang. Sekarang gini ya, biar untuk menjawab pertanyaan Bang Juma. Sekarang gini aja dulu Bang, aku tanya ulang dulu. Allah itu siapa? Kan mulai ngaco. Enggak, biar ku jawab nanti. Pencipta alam semesta yang tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Makanya disebut Maha Kuasa. Itu Allah. Hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus. Yang menciptakan Bapak itu yang menciptakan dunia ini melalui apanya? Melalui perkataan. Perkataan itu apa? Perkataan itu ucapan. Ya ucapan itu kayak mana gitu? Ucapan itu instruksi. Firman kan? Perkataan itu firman dalam bahasa kita. Nah, Terus Anda ingin mengatakan Yesus firman? No, hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu firman. kenapa orang bilang kalau Oh iya, orang gila yang mengatakan Yesus itu firman. Yesus itu manusia, firman itu perkataan. Tobat bang. Tobat bang. Kulang lagi. Ini pertanyaan saya balik nanya sama Anda. Saya balik nanya kepada Anda. Firman itu apa? Ayo, firman itu apa? Ayo, mulai ngacuk mulutmu kan? Otakmu mulai bekerja. Gimana caranya aku bisa nipu Bang Suma ya? Ayo, keluarkan ilmu tipuan gerejamu yang paling kau kuasai. Firman adalah, mati kau di sini. Kaku kan? Udah kabur bang, lari. Tinggal kabur aja. Ayo. Firman itu adalah perkataan Bapa yang menjadi manusia. Nenekmu kiper. Masa ada firman itu adalah perkataan yang Bapa yang menjadi manusia? Firman itu perkataan. Inilah kalian. Katanya gunakan akal. Anda nggak ngerti Bible. Anda itu nggak ngerti. Kalau ngerti pakai akal. Unsur yang digunakan untuk ngerti akal. Sementara Anda nggak pakai akal, gimana mau ngerti? Ya, nggak gini aja. Ngapain ku terusin? Abang aja pun nggak percaya bahwa firman itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana? Itu ilmu dari kekristenan bang yang mengenal Tuhan Yesus. Oh iya, berarti kan sudah kubilang kan, untuk menjadi Kristen haram hukumnya berakal sehat. Udah selesai. Haram hukumnya. Tidak boleh berakal sehat kalau mau jadi Kristen. Tidak boleh. Harus pura-pura gila. Bukan pura gila bang. Pura-pura gila bang. Firman adalah kebenaran. Firman adalah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan yang menjadi manusia. Kan gila kan? Pura-pura gila kan? Sementara firman itu selesai. Firman adalah perkataan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Firman Yesus, perkataan Yesus. Firman Suma, perkataan Suma. Firman Handi, perkataan Handi. Firman Kuclo, perkataan si Kuclo. Tapi Anda pura-pura gila. Firman adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Anda ingin menjual dewanya orang Yahudi yang bernama Yesus itu. Paham sampai sini? Ini kalau saya berkeras kayak gini dibilang menghujat. Padahal saya itu ingin Anda itu sehat, Anda waras. Itu ajanya. Firman adalah anak Allah yang menjadi manusia. Nah, itu anak Allah lah. Bagaimana firman adalah anak Allah? Telur ayam kapang. Dari mana
Anda mendapatkan definisi firman adalah anak Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah kawanku ya. Jadi sekali lagi saya katakan, mustahil dalam keadaan yang sama orang itu Kristen, dalam hal kekristenan mereka menggunakan akal sehat di dalam menelaah. Itu mustahil. Satu kemustahilan. Satu, firman adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Diulang lagi, firman adalah anak Tuhan, anak Allah yang menjadi manusia. Kan aneh kan? Firman itu perkataan. Kalau dia disebut perkataan Allah berarti firman Allah. Kalau dia disebut perkataan, kalau dia perkataan Yesus berarti firman Yesus. Perkataan itu jangan ditambah-tambah. Firman adalah perkataan. Dah, jangan ditambah. Ya itulah. Jadi firman kan abang kan nggak percaya firman itu menjadi manusia. Loh, Itu di sininya. Di sini ya kesalahan Bang Juma. Nggak firman percaya itu apa? Firman itu menjadi manusia. Ulang dulu Bang. Ulang dulu. Firman itu adalah Hah? Firman itu adalah Firman itu termasuk perkataan, Bang. Itu perkataan. perkataan. Oke. Gitu. Ingat jangan Nah. ditambah ya. Nah, Yesus ini perkataan yang keluar dari mulut Allah kemudian terjadi benar-benar sesuai dengan firman tersebut. Betul? Iya. Nah, kalau matahari, alam semesta, semua makhluk itu semuanya berawal dari firman. Betul atau betul? Iya, melalui firman dia menciptakan. Pintar sekali. Iya. Berarti bukan hanya Yesus yang pada mulanya firman, tapi semua manusia, semua apa yang ada di atas muka bumi pada mulanya adalah firman. Pintar. Berarti gugurlah ketuhanan Yesus, karena ternyata bukan cuma Yesus yang pada mulanya firman. Makanya aku bilang Kristen anti Tuhan, karena Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Begitu Bang. Sederhana kan untuk jadi sehat itu? Bukanlah Bang, abang keliru itu. Mati meja. Masih keliru rupanya. Coba Iya, Anda baca, keliru. coba Anda baca Matius 4 nomor 4, coba. Bisa enggak? Saya minta tolong dibacakan Matius 4 nomor 4. Coba Bang. Abang yang baca, jangan saya. Bentar ya, biar gua ambil kitab saya. Atau malah asa. Assalamualaikum Bang Andi. Salam. Bangun Bang Handi. Tidur. Aku masih di atas pohon. Enaknya makan pepaya rasa mangga. Emang di atas pohon ada pepaya Bang? Ayo Bang, baca Matius 4 nomor 4. Sitorus. Ayo Bang. Halo Bang. Ya, silakan kita baca Bang. Kita dengar sama-sama. Matius 4 ayat 4 ya. Iya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, berarti kita ini juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah menurut Yesus, betul? Nah, betul. Baca Kejadian 6 nomor 3 saya bacakan. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berarti daging kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh kita juga ini adalah roh Tuhan. Berarti posisi Yesus dengan kita sama.
Yesus berasal dari firman, rohnya Yesus, roh dari Tuhan, sama seperti kita. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Kalau Yesus Tuhan karena di dalam dirinya ada roh Tuhan, dan dia berasal dari firman, maka kita juga Tuhan. Karena kita juga rohnya Tuhan, dan kita juga berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Selesai kan? Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan, karena Kristen menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, yang berasal dari roh Tuhan dan berasal dari firman Tuhan. Selesai kita. Pendeta kira-kira mau nggak ngajarin kayak gini di gereja? Mengajak jemaatnya untuk menjadi sehat. Kira-kira pendeta berani nggak? Kira-kira pendeta berani nggak mengajarkan jemaatnya untuk sehat kayak gitu? Roh manusia, roh Allah. Tubuh manusia, firman Allah. Dalilnya Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3. Makanya saya katakan di awal, apa yang ada pada diri kita yang milik kita? Nggak ada. Tangan bukan punya kita. Mata, mulut, hidung, jantung, limpa, usus, kaki bukan punya kita. Ini punya Allah, ini punya Tuhan. Punya Tuhan ini. Maka semua yang ada pada diri kita ini akan kembali kepada pemilik. Sama seperti Yesus. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku bermujizat bukan dari diriku sendiri. Tak ada yang ada pada diri Yesus itu adalah punyanya Yesus. Tak ada. Dia hanya seorang nabi yang diberi kekuatan, mujizat, tanda untuk melumpuhkan kecongkakan orang Yahudi. Gitu loh bang. Datang Kristen muncul ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, bahkan ribuan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, mendudukkan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Padahal Yesus itu sama seperti kita. Pembedanya Yesus lahir suci, tidak seperti kita lahir karena adanya persenggamahan ibu ayah sebagai hukum alam. Yesus tidak, makanya Yesus dikatakan rohnya berasal langsung dari Tuhan. Gitu. Jadi aku tanya lu Bang Juma. Jadi Yesus itu percaya silakan. Bang Juma Tuhan? Gimana? Yesus itu percaya nggak Tuhan? Kalau Bang Juma? Yesus percaya kepada Tuhan, betul. Yesus percaya nggak Tuhan? Bahwasanya dia itu ada Tuhan? Yesus itu manusia kayak kita. Dari mana dalilnya Bang? Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3 yang barusan. Matius 4 ayat 4. Iya. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman. Yesus itu berasal dari firman. Rohnya Yesus berasal dari roh Tuhan. Seperti rohnya Bang Suma juga adalah roh Tuhan. Nah, Yesus manusia, Bang Suma manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ini maksudnya Bang, bukan itu abang keliru itu jawabannya itu. Gimana? Di sini jelas-jelas dibilang ayat Matius 4 ayat 4 ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kau ngerti itu Bang? Iya, tahu. Bukan dari saripati makanan aja, tapi dari setiap firman kehendak Bapa. Tujuan perkataannya itu kayak mana Bang? Berku tanda Bang dulu. Roti di sini maksudnya jasad manusia ini bukan dia datang dengan sendirinya menjadi manusia dan seterusnya, tetapi dari setiap kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah manusia. Artinya manusia tercipta bukan dari kehendak manusia itu sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan yang telah mau menciptakan dirinya. Itu. Nah, sementara Anda membangun konsep firman, Yesus adalah firman. Loh, sama dengan manusia lain. Manusia lain juga adalah firman. Jangan disamakan Bang, manusia lain itu sama firman.
Mati meja. Dalilnya mengatakan itu kok. Matius 4 nomor 4. Kenapa Anda membantah? Mazmur 33 nomor 9, apa Anda bisa bantah? Gak bisa Anda bantah. Mazmur berapa bang? 33 nomor 9. Mazmur 33 ayat 9. Ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya betul. Berarti Yesus dan makhluk lain yang ada itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul dong. Mana ya? Aduh. Sebab dia berfirman, udah. Berarti kan melalui firman itunya jadi penciptaan Bapak itu kan? Iya, Tuhan berfirman. Sebab Nah. dia berfirman. Dia berfirman. Sebab Ini- Tuhan berkata. Ini bukan merujuk ke orang ini sebab dia itu adalah merujuk ke Bapa, Sang Pencipta. Udah. Iya, Sang Pencipta berkata maka semuanya jadi. Sang Iya. Pencipta memberi perintah maka semuanya ada. Nah, berarti kan melalui Ada firman nggak dia ada nggak perintah Sang Pencipta kepada Maria untuk hamil? apa bang? Ada nggak perintah Sang Pencipta kepada Maria agar dia hamil? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kehamilannya Maria itu hamil sendiri, bukan karena perintah. Itu kehamilan Maria itu bang, itu melalui Roh Kudus gitu. Itulah Itu firman bukan- itu bukan itulah kehendak. firman itu yang menjadi manusia. Itu bukan kehendak. Itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan kehendak yang keluar dari mulut Tuhan. Maria, aku ini Roh Kudus yang diperintahkan Bapa untuk memberitakan kepadamu bahwa engkau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus. Itu bukan firman. Itu bukan kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan. Pada bulan ke-6, Gabriel, Roh Kudus datang kepada Maria memberitakan. Nah, itu bukan kehendak, itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu. Gini aja bang ya. Coba baca dulu bang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Kehendak kan? Itu kehendak kan? Kehendak gimana? Itu kehendak itu. Itu apa? Itu apa? Kalau bukan kehendak, itu apa? Kehendak siapa? Itu kehendak Bapa bersama dengan Bapa. Apa? Aduh. Apa? Menurut saudara, firman di situ apa? Hah? Menurut Ya, saudara, itulah. firman di situ apa? Itulah Yesus Kristus itu. Oh, sakit. Anda sakit berarti. Hmm. Anda sakit, Bang. Di situ nggak ada Yesus. Yesus itu ada nanti di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Nah itu ya. Barulah ada Yesus. Sebelumnya Yesus nggak ada. Nah, jadi gini bang pertanyaanku. Berarti kan abang kan udah tahu jelas Alkitab ini. Kenapa Bang Juma nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya kan gila Anda. Dari mana dia Tuhan? Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana? Aspek apa sampai dia jadi Tuhan? Coba. Sementara dia ini adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kok jadi Tuhan? Anda gila rasanya memang. Yesus ini firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda mengatakan firman menjadi Tuhan? Hah? Kan ku bilang, tidak mungkin orang itu di saat Kristen, di saat itu juga dia sehat akal. Tidak mungkin, mustahil. Firman itu telah menjadi manusia. Kok menjadi Tuhan? Firman itu menjadi manusia. Itu pun nanti Yesus disebut manusia setelah ditiupkan roh.
Sebelumnya dia hanya disebut daging. Kalau daging Yesus tidak ditiupkan roh, maka dia menjadi mayat, bangke. Yesus itu bangke kalau tidak ditiupkan roh. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Tidak dikatakan firman itu menjadi manusia, bukan. Nanti disebut manusia ketika roh ditiupkan ke dalamnya. Kejadian 6 nomor 3. Di situ pun abang udah keliru abang. Aduh. Keliru lagi. Apalagi yang keliru? Aduh. Ya kelirunya di mana? Di mana kelirunya? Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1 di situ ada Yesus. Kampret. Sakit. Tahu aku melihat ke abang cuma. Ya silakan Abang aja, yang silakan. Biar- Pada saat Untuk baca Tuhan, dengar. Pada saat Tuhan pada saat Yesus belum ada di atas muka bumi, Yesus di mana? Tadi kan abang bilang nomor 14, Yohanes 1 ayat 14. Isi itu manusia. Kok abang bilang daging? Bahasa Yunaninya apa rupanya, Bang? Kalau manusia kan antropos. Manusia antropos. Kalau di situ apa bahasa Yunaninya? Mungkin saya keliru. Silakan coba. Bahasa Yunaninya apa, Bang? Ayo, Bang, ayo. Jangan putus asa, Bang. Jangan putus asa, Bang. Kalau saya mengatakan, manusia itu adalah antropos dalam bahasa Yunani. Di situ apa yang dikatakan dalam bahasa Yunaninya? Antropos atau yang lain? Firman itu telah menjadi apa dalam bahasa Yunaninya? Telah menjadi apa? Menjadi apa, Bang? Saya bukan orang Yunani, Bang. Nah, kalau gitu status Anda belajar. Tak ajarin. Saya orang Indonesia. Firman itu, dengar. Firman itu telah menjadi sars. Loh, kok hilang? Kena Benet. Kena ya Sadria. Di situ, bro, terus. Ya, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan ya? Anaknya Maria, manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Kalau giginya Yesus itu sama nonotnya itu Tuhan atau manusia? Aduh, di sini lah nggak dewasa, Bang. Nggak usah framing, Bang. Enggak framing, emang Yesus enggak pernah disunat. Nah, Yang disunat itu Tuhan atau bukan? yang disunat itu malah Yesus. Itu termasuk Tuhan atau bukan? Bang, emang Itu kan manusianya. Al-Quran ya, Bang ya? Oh, jadi nonotnya bukan Tuhan. Nonotnya bukan Tuhan. Aduh. Lanjut kembali, Bang. Pusing dia, nonotnya bukan Tuhan dia. Lanjut. Jadi Yohanes 1 nomor 14. Aku nggak mau terpancing dengan anarki Di abang. situ dikatakan firman itu telah menjadi sars. Firman itu telah menjadi daging. Tapi terjemahan Indonesia, daging dirubah menjadi manusia. Sedangkan daging dan manusia itu beda. Itu ya. Nah, bisa jadi di situ daging ayam, daging sapi atau apapun itu. Nanti dia disebut manusia ketika ditiupkan roh dan lahir. Oh, ternyata betul-betul manusia. Ya, jadi ini adalah cara lembaga Anda menipu Anda sendiri. Di situ tidak dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Sarx dalam bahasa Yunani. Cuman diterjemahkan manusia supaya bisa nipu-nipu. Nah, sekarang dijelaskan Matius 4 nomor 4, semua manusia itu berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu dalil, itu pengakuan Yesus. Bagaimana dengan rohnya Yesus? Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Yesus manusia, berarti rohnya ciptaan. Kalau Anda membantah lagi, Anda lihat dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selamanya ada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan semua. Jadi tidak ada alasan untuk menuhankan anak Maria. Karena anak Maria ini manusia, dagingnya ciptaan dan juga rohnya juga roh ciptaan. Makanya saya katakan siapapun yang menyembah manusia ciptaan yaitu Yesus, maka dia anti Tuhan.
Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak diciptakan. Tuhan itu tidak dihidupkan. Sedangkan Yesus itu memenuhi syarat sebagai manusia. Sedangkan Tuhan pencipta alam semesta bukan manusia dan tidak memiliki kelemahan. Yesus, dia memiliki kelemahan. Bahkan seluruhnya lemah. Dengan demikian dia bukan Tuhan. Menuhankan Yesus sama dengan menuhankan ciptaan Tuhan. Menuhankan ciptaan Tuhan, dan kita sudah mengajarkan berkali-kali, beratus kali, berjuta kali, tetap saja menuhankan Yesus sama dengan Kristen anti Tuhan. Demikian. Kabur dia. Ya, selamat siang Bang. Yuk, siang Bang. Saya pernah dengar nih, Bang Juma bilang Allah yang perkasa. Abang ini Kristen ya Bang? Ya, Kristen. Silakan. Saya ini penasaran gitu sama jawabannya gitu kan. Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang kekal ialah Muhammad, bukan Yesus. Terus, nah, ini sebenarnya Tuhan kalian itu siapa sih Bang gitu loh? Muhammad apa Allah gitu? Ya, jadi dasar pijakan munculnya pernyataan saya di situ, Allah yang dimaksud di situ itu adalah Allah dalam perspektif Kristen. Ketika dikatakan kielet yulan lanu benit tan ilanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini merujuk ke sini. Orang Kristen menganggap ini Yesus. Enggak, sampai menganggap Yesus. Jangan buat asumsi liar gitu dong Bang. Gak ada yang nganggap Yesus. Kan Anda sendiri yang bilang ya. Nah, Allah setelah yang perkasa, kemudian Allah. orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus, disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi tidak ada bukti kalau itu untuk Yesus. Kalau dipaksakan, karena di sini adalah Hezekia yang dimaksud, maka saya katakan itu lebih pas ditobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus. Karena Yesus tidak memenuhi syarat itu. Lah, Muhammad juga kan manusia Bang. Ini tidak sedang berbicara mengenai Tuhan. Yesaya 9 itu tidak berbicara mengenai Tuhan. Saya jawab pertanyaan apa? Sekarang saya tanya nih kepada saudara. Langsung Yesaya 9 itu membahas tentang Tuhan atau membahas tentang Raja Yehuda? Jawab dulu. Ngomong itu to the point, nggak usah. Iya, saya tanya dulu. Yesaya 9 itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Ayo Bang. Kagak ngerti dia. Apa tadi? Enggak saya. Yesaya 9 nomor 6 itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Oh, dia nggak tahu latar belakang saya menyatakan itu. Nggak tahu dia. Dia sama aja dengan ini, sama seperti orang-orang munafik di luar sana berarti. Dia menyalahkan. Sangat disayangkan. Dia menyalahkan statement Banyuma. Dia nggak tahu asal usulnya. Itu ku katakan kalau di situ Yesus duduk sebagai Raja Yehuda, itu lebih pantas dinobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, bukan sekarang gini lah Bang. Dulu itu bro, momen itu ya saya 96 membahas tentang apa? Jawab dulu itu. Halo, suara saya ada gak? Ya saya 96 membahas tentang apa? Yesaya 9 itu membahas tentang Raja Hezekia yang sama seperti Raja Gedeon yang mengalahkan tentara Asyur dan Midian. Nabi Muhammad mengalahkan hampir seluruh tentara-tentara yang datang kemudian menyerang
kerajaan beliau. Begitu bang. Nabi Muhammad kemudian membawa pasukan 10.000, ya sama dengan Hezekiah. Lebih pantas Rasulullah itu dinobatkan di situ daripada Yesus yang jadi ketua RT aja kagak pernah. Susah lah orang-orang ini kalau mengkaji sesuatu tanpa dasar ilmu. Wah, ini yang bahaya. Ya memang saya akuin, saya jujur, saya masih belajar sama agama saya. Cuma Tapi kalau banyak kamu masih yang belajar, tahu kenapa kamu dalam mengklaim? Islam? Apa tuh mengklaim apa tuh? Saya yang klaim apa? Saya Enggak. tadi bilang di awal, saya penasaran sama jawabannya. Iya betul nggak saya bilang gitu? Iya, tapi saya sudah jelaskan dasar pijakan saya berkata seperti itu karena adanya ungkapan orang Kristen bahwa yang ada di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Gitu bang. Oke. Makanya saya Terus katakan kalau ini kalau- bang, gimana? tadi saya dengar, ada tadi yang bahas sunat. Ada gak sih bang ayat ini di Al-Quran yang nyuruh sunat gitu? Nyuruh apa? Sunat yang ngebahas sunat di ayat Al-Quran. Jadi gini, ketika An-Nahl ayat 123 bercerita tentang Nabi Abraham atau Ibrahim, salah satu millah atau ajaran beliau itu adalah sunnat. Kan perintahnya jelas. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim. Nah, salah satu ajaran Ibrahim itu apa? Sunnat. Berarti sama halnya ini perintah sunnat. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan Ibrahim, baik dari Ismail maupun Ishak, semuanya sunnat. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada mereka secara turun-temurun. Gitu bang. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, siapakah yang membenci kemudian ajaran Ibrahim, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang bodoh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 130 diterangkan seperti itu. Wa may yarqabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ajaran Ibrahim itu sunnat. Kami tidak mau kemudian memperbodoh diri dengan membenci ajaran tersebut. Maka kami umat Islam juga sunat. Nah, kalau Kristen tidak sunat itu kenapa? Karena sudah ada perjanjian baru bang. Jadi siapa yang bikin perjanjian baru ini? Perintah firman Tuhan atau saya bukan? terangin lah, setahu saya lah. Apa? Jangan bersunat itu firman Tuhan atau bukan? Zaman dulu. Makanya ada perjanjian baru mengatakan itu materai supaya masuk keselamatan gitu ya. Nah, yang terakhir supaya masuk keselamatan nggak perlu sunat, melainkan dibaptis gitu. Kalau menurut ajaran kita, sudut pandang kita agama Kristen gitu. Nah, itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Firman Tuhan. Di mana firman Tuhan janganlah sunat? Masalahnya di mana? Apa kenapa? Di mana firman Tuhan janganlah bersunat? Bukan melarang. Memang bukan janganlah bersunat, bukan gitu, gak paham. Itu bukan ada gitu, tuh Bang, di dalam maksudnya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu apa? Perintah atau larangan? Karena kan saya udah jelasin tadi bang. Karena Yesus kan di perjanjian baru sudah buat nih bahwasannya nggak perlu sunat lagi gitu loh. Kata siapa? Baptis. Kata siapa nggak perlu sunat lagi? Kata sunat gak sunat itu hak masing-masing personal dong. Lah, ya gak? Loh kok jadi kayak Cuma gitu? nggak Ini diwajibkan. Gini. kedudukan suatu ajaran itu berpola kepada firman Tuhan atau sesuka hati? Kan kalian diwajibkan. Itu yang membedakan Islam sama Kristen. Betul? Iya, Kristen ini kenapa nggak diwajibkan? Kami tidak diwajibkan. Nah, gitu kenapa loh. bisa demikian tidak diwajibkan sementara Yahudi dan Islam diwajibkan? Kristen ini ajarannya dari mana? Nah itu urusan kalian gitu loh. Kalian mau diwajibkan atau enggak itu urusan kalian. Ya sekarang kan kita diskusi. Saya tanya, orang Kristen ini tidak sunat itu ilmunya dari mana? Bisa sunat, bukan ini pengertian tidak sunat ini gimana ini bang maksudnya bang nih?
Iya. Dilarang atau emang gimana? Nggak bisa ini gimana maksudnya? Iya kan saya nanya, Bang. Kristen ini tidak Iya, sunat itu pertanyaannya ajaran dari mana? Ilmunya dari mana Kristen tidak sunat? Itu loh. Ilmunya dari mana Kristen tidak sunat? Ya. Iya, tadi yang saya bilang itu kan nggak perlu sunat lagi gitu loh. Ya itu ilmu dari mana, Bang? Loh. Tetap sendiri Tuhan Yesus harus dibaptis katanya. Di mana Yesus melarang sunat? Bukan melarang lah, kok melarang sih? Melarang. Berarti Yesus harus nggak diwajibkan. Di mana itu Yesus katakan itu? Nggak harus tidak diwajibkan. Ntar ya. Emang saya kurang. Oh alah sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kristen yang ngarang aja kerjanya nih. Yesus lagi dijadikan topeng. Yesus nggak pernah ngomong begitu, dibilang ngomong begitu. Aduh, ten. Itu kau bilang mereka ini anti Tuhan. Ember. Tuhan mengajarkan sunat. Mereka mengajarkan tidak sunat. Orang Yahudi, Tuhan mengajarkan ibadah Sabat. Mereka mengajarkan ibadah Minggu. Tuhan Yahudi mengajarkan jangan makan babi. Mereka makan babi. Boleh saya balas dulu, Bang? Silakan, woi. Kira-kira siapa yang merusak akal mereka ini? Sebenarnya siapa yang merusak akalnya? Kok pada akal rusak ya? Oh iya. Lah, Bintang Timur ya? Bintang Timur. Ini kan, ini nih. Kalian ngomong tuh gimana ya? Cepos-cepos aja gitu. Lah itu Tidak fakta. kesopanan sama sekali. Coba Anda tunjukkan kepada kita di mana Tuhan melarang orang bersunat. Nggak ada kan? Perintahnya sunat itu wajib. Bukan melarang. Nah. Wajib itu kan bagi Islam. Dan Anda jangan melihat dari Loh, pandangan lain dong. bagi Yahudi wajib gak? Wajib. Yahudi. Iya, wajib Kok gak? Yahudi sih? Kok Yahudi, Bang? Kok Yahudi? Enggak, ini dulu, kok Yahudi, Kristen Yahudi itu beda. Ya memang kan lucu ente itu. Islam Yahudi wajib sunat. Lah. Islam Yahudi wajib sunat. Dalilnya ada. Sekarang Kristen tidak wajib sunat itu dalil dari mana? Kalian ini agamanya dari mana sih? Galatia 6 ayat 15. Nah, Oke, Galatia bisa itu dikatakan? surat untuk siapa? Dan dari mana surat itu? Lucu kan? Berarti benarlah kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Galatia itu surat siapa? Firman Tuhan. Iya dong, firman Tuhan. Oh, berarti Paulus sudah jadi Tuhan. Lah, Paulus itu firman Tuhanmu. Lah, kan Anda sendiri tuh yang ngomong firman itu. Iya. Yesus kan berkata iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu mengikuti bapakmu kan? Bapakmu siapa? Yesus Paulus. Enggak bentar. Yesus lah adalah yang menjadi. Mana datanya, Bang, kayak gitu, Bang? Yohanes 8. Dari bapakmu. Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Keinginan Paulus. Paulus adalah bapak. Paulus ngaku bapak. Nah, berarti Paulus adalah iblis. Sebenarnya jujur aja, apalagi? emang karena kurang ini aja saya, kurang ilmu aja sebenarnya. Oh, memang pantasan aja jadi Kristen. Iya jujur. Tidak mungkin seseorang itu menjadi Kristen. Di sisi yang lain juga dia berilmu, nggak mungkin, itu mustahil. Bukan ini nggak berilmu, cuma masih kurang lah, masih belajar gitu kan. Nah, sekarang begini, Bung. Tuhan yang benar mengajarkan bersunat. Lalu dari mana Kristen ini mengaku bertuhan tapi tidak bersunat? Tadi perasaan blok balik ya, ngejawabnya ya. Iya, Kristen tidak bersunat itu ilmu dari mana? Lah, itu kan tidak diwajibkan gitu loh. Kata siapa? Biasa tidak aja mewajibkan bersunat, siapa? Kan Kata siapa?
Anda baca Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus mati, dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Makanya orang Yahudi itu memandang orang Kristen itu bidat. Saya kalah di data doang ini sebenarnya. Aduh, kalau masalah logika sumpah. Iya, jujur aja. Lalu Anda menangnya di mana? Anda kalah data terus menangnya di mana? Ya, menangnya di mana? Logika itu kalian cacat banget gitu, Bang. Coba. Kita uji. Anda menangnya di logika. Coba. Bisa enggak Tuhan itu punya kelemahan? Enggak. Kutanya dulu. Bisa enggak Tuhan itu Enggak. punya kelemahan? Enggak kan? Enggak. Yesus ini punya kelemahan kagak? Punya pada saat dia di bumi, pada saat dalam bentuk wujud manusia. Nah, itu Tuhan. Tuhan. Terus mana? Kelemahan. Pengertian dah. Tuhan itu punya kelemahan kagak? Enggak punya. Enggak punya. Sampai kapan Dalam Tuhan bentuk itu enggak punya keilahiannya. kelemahan? Sampai kapan Tuhan itu tidak punya kelemahan? Sampai kapan? Sampai selamanya dia itu. Dia nggak punya Selama-lamanya. kelemahan. Nah, oke, Nah, berarti dia nggak punya dengan kelemahan demikian, dalam keilahiannya berarti dengan gitu. demikian Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus punya kelemahan, sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Dalam bentuk manusia. Loh, Untuk katanya bentuk tadi Tuhan itu selama-lamanya tidak punya kelemahan. Berarti selama-lamanya Dalam manusia itu tidak bisa menjadi manusia. Dalam Karena kalau dia punya keilahiannya. kelemahan dan dia menjadi manusia, maka sisi kelemahannya itu ada. Sementara Tuhan tidak memiliki Ada. kelemahan Apa sih? selama-lamanya. Betul? Tuhan selama-lamanya tidak punya kelemahan kan? Betul. Nah, berarti Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka dia punya kelemahan. Justru dia gak punya kelemahan, dia berhak atas apa yang dia inginkan. Lucu. Dia bisa aja kan? Lucu. Manusia. Logika iblis ini. Lucu. Anda mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi makhluk yang punya kelemahan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka saat itu juga dia menjadi lemah. Apakah itu bisa disifati oleh Tuhan? Tidak. Karena Tuhan itu mustahil lemah. Tetapi karena Kristen masih menyembah Yesus, berarti Kristen tidak percaya kepada Tuhan, anti kepada Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk yang punya kelemahan. Anda sendiri loh yang mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Dan sampai kapan? Selama-lamanya. Betul. Nah, Terus bisa enggak Tuhan menjadi lemah? nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan menjadi lemah itu nggak bisa. Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi kelemahan. Berarti kalau gitu mana yang betul? Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi lemah, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia itu adalah ruangnya lemah, tempatnya lemah. Apa yang benar ini sebenarnya? Anda katanya lebihnya itu di akal, logika. Tapi kok logikanya hancur kayak gini? Sekarang kebalik tanya dari tadi. Kalian mulu nih. Tuh kesimpulankan Yang dulu. tanya. Simpulkan dulu. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Nggak punya. Selama-lamanya? Betul. Apakah manusia itu punya kelemahan? Punya. Bisa tidak Tuhan punya kelemahan? Apa yang begini dulu deh. Apa yang kamu pahami tentang Tuhan Yesus menjadi manusia? Enggak, ini kan kesimpulan kamu sendiri ini kan, Juma. Sakit ente, sakit. Nah, Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Ya. Manusia punya kelemahan. Punya. Betul, punya. Berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia? Aduh, dia jadi manusia itu untuk Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk lemah. Gimana sih? Tuhan tidak bisa kalau punya dalam bentuk- kelemahan.
Manusia punya kelemahan. Kalau begitu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Sebab Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena pada manusia adalah ladangnya kelemahan. Tuhan mustahil lemah. Oke, dalam pencarian ini oke lah, aku kalah ini. Gua kurang ilmu soalnya, aku oke. Boleh nggak balik bertanya lagi? Ayo tadi kalian yang bertanya terus. Oke. Ya. Mengakui kekalahan lebih terhormat dari peserta kan, ya kan? Ya. Oke. Ini deh, yang umum aja deh. Silakan. Soalnya ada rasa penasaran kan? Ya, silakan. Kenapa Nabi Muhammad lah ya, biar agak sopan, menikahi Tadi kenapa naik di situ Kak? Saya turunkan Kak dulu di ini. Aisyah yang masih umur 6 tahun gitu bang. Pertama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melanggar apapun. Tak ada undang-undang yang dilanggarnya. Karena tidak ada undang-undang tentang agama melarang menikah usia 6 tahun pada saat itu. Tidak ada yang menjadi korban dan bukan aib pada masa itu. Tujuannya adalah membuat kemudian seorang wanita menjadi cinta kepadanya dan menghafal semua hadis-hadis yang berasal dari dirinya tentang perempuan. Ingat, yang berasal dari dirinya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke atas muka bumi untuk membawa hukum, membawa syariat, ketetapan hukum-hukum. Siti Aisyah menurut hadis dinikahi usia 6 tahun, serumah di usia 9 tahun. 9 tahun bagi bangsa Arab itu adalah wanita yang sudah tangguh. Karena kenapa? Orang yang hidup di padang gurun 9 tahun itu seibarat manusia Asia seperti kita ini, itu sudah usia matang 20 tahunan. Kalau orang Arab 9 tahun, di Indonesia itu 20 tahunan fisiknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian yang ketiga, menurut sejarah pada saat perang Badar, perang Uhud, syarat untuk ikut perang itu tidak boleh noise. Kalau noise turunkan aja. Syarat untuk ikut perang minimal usia harus 15 tahun. Aisyah ikut perang Badar di usia 15 tahun. Sedangkan sebelum dan pada saat perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Tapi bang, kemarin ya ada yang bilang gimana tuh? Hanya untuk meneliti haid katanya bang. Itu gimana? Tunggu dulu, sabar dulu. Oke. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu beliau sudah belum menjadi istri Nabi Muhammad. Gimana Anda menelaah sejarah ini? Perang Badar terjadi pada saat usia Siti Aisyah 15 tahun dan beliau ikut. Dan di situ dia belum menjadi istri. Berarti informasi awal tertolak. Kedua, ketika ada hikmah yang muncul kemudian tentang hadis yang tadi berbicara mengenai haid, berbicara mengenai haid, kesuburan wanita, itu juga tidak salah. Itu juga enggak salah. Artinya apa? Apa yang diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertolak belakang dengan keadaan wanita. Tidak ada yang keliru tentang itu. Gak ada yang keliru tentang itu. Tapi bang ya, maaf saya potong. Kalau misalkan hanya untuk penelitian, kenapa dengan beralasan menikahi bang? Tidak ada yang melakukan penelitian haid. Tidak ada hadisnya Rasulullah melakukan penelitian haid. Tidak ada.
hadits ada yang tentang ngomong gitu. Oh, jangan Anda jadikan itu sebagai acuan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penelitian terhadap haid. Itu nggak ada. Berarti dia salah, Bang. Berarti dia sesat, salah yang ngomong kayak gitu. Mungkin dia berbicara mengenai keinginannya sendiri. Terserah dia, urusannya dia. Kita juga tidak tahu itu dia siapa kok ngomong kayak gitu. Berarti beralasan keinginan sendiri gitu, Bang, ya? Semua dong ya. Yang pasti dalam kaidah Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar hukum apapun. Tidak ada korban pedofil di sana. Tidak ada bocah merasa kemudian dizalimi di sana. Bahkan Siti Aisyah adalah satu istri yang sangat cinta dan sangat sayang terhadap suaminya. Tuduhan Barat mengatakan dia adalah pedofil. Mana buktikan? Korban pedofilnya siapa? Jadi mohon maaf, dari umur berapa Aisyah digauli oleh Nabi Muhammad gitu? Dalam satu Kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, menurut sejarah risalah kenabian usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini jadi banyak inian, Bang. Kemarin banyak yang bilang dia digauli umur 9 tahun. Sekarang 15 tahun belum nikah lagi. Jadi bingung, Bang, jadinya gitu. Ya, Coba, makanya begini. Detail-detailnya dah. Ya, makanya begini. Ketika berbicara mengenai keislaman, maka yang menjadi patokan ketika berbicara orang per orang, maka kita harus mengaitkan itu dengan sejarah. Ingat. Apa, Bang? Ya sejarah Islam lah. Masa sejarah Kristen? Enggak ada yang ngebahas Kristen. Jangan kau yang sebab Kristen. Ya makanya aku bilang, Anda bertanya sejarah apa? Kan lucu. Bilang. Oke. Udah. Kalau Anda tidak bisa mengerti ini, ya, maka saya sudah susah untuk melanjutkan. Gantian bro, gantian. Ya udah, kamu turun aja, turun. Jangan turun dulu, saya tanya balik dulu. Anda bisa belajar dia. Bro, di dalam Matius 1 itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Menurut Anda apa ini melanggar hukum Yahudi, adat Yahudi atau tidak? Jawab dulu ini. Pertanyaan sama. Anda ingin mencari kesalahan Islam, Anda akan temukan itu. Tidak akan Anda temukan, percuma. Bukan nyari kesalahan, bertanya doang. Soalnya gara-gara kekeliruan. Soalnya kemarin ada yang ngomong. Udah, lu jawab juga pertanyaan gua. Percuma. Terlalu jauh Anda melangkah. Pelajari dulu Yesus. Dia manusia atau kucing. Pelajari aja dulu itu. Dia manusia apa kucing? Ini nih. Ini nih. Iya, aku tanya sama mu, dia manusia atau kucing? Pertanyaan serius loh itu. Lah, Muhammad manusia apa kerbau? Ya dia manusia. Ku jawab dia manusia. Nah sekarang Yesus itu manusia atau kucing? Jawabanmu? Manusia lah. Ya. Terus? Berarti Anda menyembah manusia. Selesai kan? Selesai. Gitu aja kok repot. Kristen penyembah manusia. Udah. Ya Kristen penyembah manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta bukan manusia. Makanya tema saya itu Kristen anti Tuhan. Sampai situ paham? Samakan manusianya Anda dengan manusianya Yesus, itu jelas berbeda. Oh, alasan apa bedanya? Apa bedanya? Saya dengan Yesus apa bedanya? Apa bedanya coba? Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bang. Ayatnya mana? Jangan nipu. Udah diturunkan aja, orang manusia stupid kayak gini apa yang Yesus Tuhan itu sendiri, pengakuan Yesus mana? Jangan tipu-tipu dong. Manusia Anda mengatakan Yesus manusia, Yesus Tuhan itu sendiri, itu Anda sedang nipu. Buat mainan dulu banyak, Pak. Ganti hotel sebelum ada hotel baru. Enggak, gue juga nipu itu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Tulul. Saya aja lagi ngegambar ini, nggak fokus, nggak penting juga sebenarnya. Bro, entar dulu ini masalah. Berarti kan masalah cuap-cuap. Masalah perkawinan dulu ini. Bro, itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Itu melanggar hukum atau tidak? Di mana melanggar hukumnya? Boleh nggak menikahi wanita dalam keadaan hamil di zaman itu? Sah-sah aja. Saya menurut nenekmu. Oke, rajam itu. Intinya kalau Kristen apapun boleh, nyembah manusia juga boleh kok. Iya juga sih. Iya dong. Nah, kami mah nggak ada Kristen gitulah, Kristen gitulah. Gitu lah. Mana mungkin kami ngelilingin Pak? Udah mulai ngaco dia. Turunin si monyet ini turunin. Udah mulai ngaco dia. Udah mulai ngaco.
Dia kalau ngaku Yesus argumentasi manusia. ngaco. Dia bilang Anak dia yang Tuhan lahir itu sendiri dari kan sperma goblok itu babi ya namanya. gitu. Udah mulai ngaco. Sejak kapan manusia itu Tuhan? Di dalam kitab dia sendiri, dalam kitab Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Dia bilang Tuhan manusia. Koplak kan? Otaknya juling. Ya itulah. Juling. Biasanya matanya orang yang juling, ini matanya, ini otaknya yang juling. Ada yang matanya juling sama otaknya juling, ada juga. Otaknya juling, matanya juling. Enggak, kalau otak juling nggak ada lah bang. Mata Oh, yang ada. juling, satu kesini, satu Oten itu kesini. otaknya juling. Mbak Nora diam dulu, begini-begini juga lu pernah kayak gitu. Lu pernah nyembah manusia lu. Sekarang aja kamu bisa ngomong begitu karena sudah sembuh dari gila nyembah anak orang. Coba dulu. Tapi setelah beliau menyembah Allah kan beliau lebih mulia kan. Lebih mulia daripada Islam munafik. Iya, Masya Allah. Langsung mukanya kayak skincare. Kalau mau pakai skincare. Jangan kayak gitu lah bang. Malu aku. Ya Allah. Coba praktekin lagi skincare gimana pakainya. Nggak usah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada tadi pernyataan yang bagus dari Mbak Nora tadi. Kata Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Kalau dia percaya minum racun tidak mati, ya kan? Tapi Yesus mati diracun. Berarti Yesus itu orang nggak beriman katanya. Wah bener juga nih. Iya, Yohanes 19:30 ya. Iya, dia mati bukan karena disalib, tapi mati karena minum racun, minum miras. Anggur asam. Itu kan jadinya bertentangan dengan apa yang dia katakan sendiri. Barang siapa yang percaya, ya, ketika dia minum racun maut, dia tidak akan mati. Lah Yesus minum racun mati, berarti dia nggak beriman katanya kan. Bener juga kata Mbak Nora itu. Kelompok-kelompok kota begitu kan. Saya nyimak di bawah tertawa aja saya. Saya ingin menanyakan mengenai itu Pak, temanya itu kok Kristen anti Tuhan itu maksudnya saya mau nanya itu dasarnya dari mana gitu temanya itu, dasarnya dari Silakan mana? Bang Juma. Ini dari sekte mana ini? Terima kasih. Dari sekte mana bang? Protestan Katolik Bang. Oh, Kristen Pak. Iya. Kristen anti Tuhan itu karena Kristen sudah tahu Tuhan itu pencipta alam semesta, tapi tetap aja menyembah ciptaan bernama Yesus. Kenapa Kristen tidak menyembah aja Tuhannya Yesus, Bang? Kenapa harus nyembah Yesus? Yesus kan mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah. Secara detail gitu, apa dasarnya gitu? Dasarnya karena Kristen menyembah Yesus yang juga bertuhan. Kenapa Kristen masih menyembah Yesus sementara Yesusnya bertuhan? Kenapa bukan Tuhannya Yesus aja yang disembah? Masih menyembah Yesus. Apa nggak cukup dengan satu Tuhan aja, yaitu yang mereka sebut Elohim, pencipta alam semesta? Apa nggak cukup dengan itu? Mesti harus menyembah Yesus juga gitu loh. Bukannya nggak cukup Bang. Jadi kan Tuhan kami itu kan disebut ya Allah Tritunggal gitu kan. Nah itu nggak cukup itu, karena Anda tambah-tambahkan lagi kan. Padahal Tuhan itu kata Yesus satu-satunya, tak ada yang lain. Bahkan hidup kekal di dalam Yohanes 17:3 itu diperoleh ketika mengenal Tuhan itu satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Yesus mendudukkan dirinya pada saat itu sebagai utusan. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, terus kenapa Kristen setelah mendengarkan ucapan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kenapa nggak puas? Kenapa mesti Yesus juga menjadi Tuhan? Padahal Yesus mengatakan satu-satunya, nggak ada tambahan yang lain. Aku hanya utusan, tapi Kristen tidak puas.
Enggak lah bang. Oh. Kira-kira kalau manusia menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang diperkenalkan Yesus, apakah manusia nggak selamat? Iya begini bang, karena kan abang belum memahami maksudnya itu Memahami, secara utuh. memahami itu Ya, berasal dari kata kekristenan paham itu kan? secara utuh gitu. Nah, Ya. memahami itu berasal dari kata paham, akar katanya paham. Paham itu alat yang dipakai akal kan? Iya kan? Ya. Masuk ya, akal, betul. masuk akal nggak itu Tuhan memiliki kelemahan menjadi makhluk? Menurut saudara, masuk akal nggak Tuhan itu jadi manusia, mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Ya kan karena nggak tahu, abang belum tahu sebetulnya itu sejarahnya gimana gitu kan. Tahu itu kan berasal dari akal, ya kan? Iya betul. Masuk akal tidak? Tuhan jadi manusia, dibunuh manusia. Begini bang, kalau di agama kami itu kan, kita itu kalau memahami namanya suatu kepercayaan itu nggak bisa diukur dengan logika atau pemahaman secara akal, nggak bisa. Ataupun keilmuan ataupun dengan pengetahuan kita Manusia. sendiri gitu. Oke, berarti agama Anda nggak boleh diselami dengan akal, betul? Ya kan karena iman bang, kita karena iman karena percaya. Oke. Berarti karena kita mengimani itu bukan karena secara logika atau pemahaman kita sendiri gitu, atau dengan ilmu pengetahuan enggak. Jadi orang menjadi Kristen itu bukan polanya berilmu dulu berarti ya? Lalu apa? Kalau bukan ilmu lalu apa bang? Harus tidak berakal. Untuk jadi Kristen harus nggak berakal, buang akal. Kalau jadi jauh. Kristen kan akal katanya enggak. Nah sekarang kalau jadi Kristen, kalau bukan akal lalu untuk apa yang kita pakai untuk masuk? Saya ini mau masuk Kristen kalau pakai akal enggak boleh. Karena mustahil saya masuk Kristen kalau saya masih menggunakan akal, itu mustahil. Nah saya ingin masuk Kristen, saya harus membuang akal saya. Orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya bang? Gimana bang? Orang yang membuang apa tadi? Membuang akal. Menurut abang orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya bang? Halo lu ye. Gimana ya? Bukannya gimana jelaskannya sama bangnya? Biar Anda nggak bisa menjelaskan apa-apa karena penjelasan itu polanya akal. Bagaimana Anda membuang akal tapi menjelaskan pakai akal? Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan agama kami itu tidak berdasarkan logika. Terus Anda ingin menjelaskan, penjelasan itu harus logika. Kalau penjelasan tidak seperti logika, itu orang ngigau. Kalau tidak berdasar logika, itu ngigau namanya bang. Kecuali Anda ingin mengatakan Kristen itu tidak menggunakan akal. Untuk mempertuhankan anak Maria, wajib tak pakai akal, pakai iman. Nah itu baru jujur. Tapi kalau Anda mengatakan iman kami tidak bisa dilogikakan, lalu kalau iman tidak bisa dilogikakan, berarti iman Anda itu tidak masuk akal. Kan gitu. Nah, lalu untuk apa akal ini diberi oleh Tuhan kalau iman yang kita punya tidak selaras? Bukankah Tuhan itu maha mengetahui? Sedangkan iman itu dasarnya dari Tuhan. Maka kesimpulannya akal dan iman itu harus sejalan dong. Bukan bertentangan. Karena imannya dari Tuhan, akalnya dari Tuhan. Dua-duanya harus selaras. Tetapi kalau akal dan iman bertentangan, ya ada yang keliru di situ. Kalau dari Tuhan pasti masuk akal. Nah sekarang ajaran menyembah Yesus itu dari Tuhan atau dari mana bang? Mempertuhankan Yesus itu dari Tuhan atau dari mana? Karena kalau dari Tuhan tidak bisa kontradiksi, kontroversi itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Tuhan palsu. Tuhan palsu itu nggak mau mengetahui.
lain di akal, di iman, itu Tuhan palsu. Nah sekarang menurut saudara, apakah saudara itu menyembah Yesus berdasarkan pengetahuan akal, atau itu hanya imani saja? Ya, ya itu yang saya bilang tadi bang. Kalau ibaratnya kita secara pengetahuan atau logika gitu, kita logikakan semua, itu nggak bakalan sampai kapan pun nggak bakalan kita imani gitu. Berarti Yesus penipu bang, kalau begitu bang. Karena menurut Yesus itu di dalam Markus 12 ayat 31, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Anda ini ikut Yesus enggak sih? Berarti Yesus pembohong dong. Kalau untuk mengenal Tuhan nggak boleh menggunakan akal. Mana yang benar, Anda atau Yesus? Ah, ini orang modal iman doang naik ke sini. Mampuslah kau.